Hai, berjumpa lagi dengan saya Dr. Oi. Kali ini saya membahas sesuatu yang mengenai fitnah, ya. Siapakah yang difitnah? LDL dan kolesterol adalah korban fitnah. Saya termasuk pembela kolesterol karena kasihan dia difitnah bertahun-tahun. Nah, inilah buktinya. Majalah Time 1984 mengatakan bahwa kolesterol itu adalah bad news. Jadi, kolesterol itu adalah kabar buruk bagi manusia. Tetapi kemudian di tahun 2014, Time meralatnya, mengatakan yang berbeda 180 derajat, eat butter. Jadi ini di dalamnya dibahas bahwa menganjurkan silakan makan lemak, dan di dalamnya pasti ada kolesterolnya, ya. Kemudian di bawahnya ditulisi bahwa saintifis atau ilmuwan menganggap fat itu adalah enemy. Mengapa mereka bisa salah? Itu pertanyaan dari Time, ya. Oops, sorry world. Jadi dia minta maaf untuk ini, ya. Dan benar bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan karena tidak hanya menimbulkan korban kematian, tetapi juga menimbulkan korban-korban penyakit. Jadi karena menghindari lemak, maka konsekuensinya adalah diet tinggi karbohidrat dan diet rendah lemak. Dampak dari diet tinggi karbohidrat dirasakan hingga sekarang ini, ketika tahun 80-an dicanangkan atau bahkan sebelumnya dicanangkan mengenai diet menghindari lemak dan tinggi karbohidrat akhirnya, yaitu obesitas, kencing manis, darah tinggi, bahkan kanker, serta sekarang ini hal-hal ini disebut sebagai komorbid COVID-19 dan banyak memakan korban karena sebagai komorbid COVID itu. Itu dampak dari suatu policy, suatu kebijakan kesehatan. Kesehatan memang kontroversial dan selalu berubah setiap waktu. Ada yang baru atau ada yang menggunakan yang lama. Itulah dinamika dan art seni dari medis atau kesehatan. Nah, ini kita bahas satu-satu. Saya mendapatkan temuan minimal 4 fitnah terhadap LDL dan juga kolesterol. Ya, korban fitnah. LDL sendiri pada tayangan yang lain saya akan sampaikan mengenai tipe A dan tipe B. Apa itu? Pada tayangan yang lain mengenai LDL sudah saya jelaskan hari ini. Kemudian fitnah yang pertama adalah LDL itu adalah kolesterol. Benarkah demikian? Kita klarifikasi nanti, ya. Fitnah yang kedua adalah bad kolesterol. LDL itu adalah bad kolesterol. Sudah kolesterol dikatakan jahat lagi. Benarkah demikian? Kemudian fitnah yang ketiga adalah LDL ataupun kolesterol itu adalah penyebab penyumbatan pembuluh darah. Perlu klarifikasi untuk ini. Kemudian fitnah yang keempat adalah diet tinggi lemak menyebabkan kadar lemak di dalam tubuh ini menjadi sangat tinggi. Benarkah demikian? Ya, kita bahas satu persatu. Fitnah yang pertama, dikatakan bahwa LDL itu adalah kolesterol. Benarkah demikian? Ternyata LDL itu adalah lipoprotein, bukan kolesterol. Jadi lipoprotein itu adalah transporter. Jadi lebih banyak proteinnya di situ sebagai pembawanya. Mengapa? Karena kolesterol itu tidak bisa larut atau lemak itu tidak bisa larut di dalam pembuluh darah. Jadi dia harus ada pembawanya. Siapa itu? Adalah LDL. Jadi pada tayangan mengenai LDL saya jelaskan mengapa LDL membawa itu ke jaringan-jaringan untuk perbaikan dan untuk produksi zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dengan bahan dasar dari kolesterol, antara lain juga adalah hormon, ya. Jadi LDL itu bukan kolesterol tetapi berisi kolesterol. Ini adalah gambaran dari molekulnya, ya. Bukan kolesterol saja di dalamnya, tapi ada trigliserid, ada kolesterol ester, jadi di situ, ya. Jadi HDL maupun LDL membawa kolesterol. Kemudian fitnah yang kedua adalah LDL itu adalah bad kolesterol. Kolesterol itu jahat dan LDL itu jahat, digambarkan seperti gambaran setan ini, ya, bertanduk dan berekor tajam. Benarkah demikian? Sebenarnya fungsi LDL adalah membawa kolesterol ke jaringan, bukan merusak.
Ketika ada kerusakan, maka LDL datang untuk memperbaiki. Ilustrasinya sama dengan mobil pemadam kebakaran ini. Jadi, mobil PMK dan petugasnya datang membawa air. Air itu bisa dikatakan sebagai kolesterol itu untuk memadamkan api. Api itu adalah inflamasi kalau di dalam tubuh kita. Jadi dia merespon untuk memadamkan api dari kebakaran karena inflamasi itu, ya. Nah, kita seringkali menuduh bahwa kolesterol dan LDL yang menyebabkan kerusakan di dalam pembuluh darah. Kalau seperti itu, maka bisakah kita menganalogikan yang sama? Setiap kali ada kebakaran, selalu ada pemadam kebakaran. Kemudian kita berkesimpulan seperti kita selama ini menuduh LDL dan kolesterol itu, bahwa setiap kali ada kebakaran, ada mobil PMK dan petugasnya, maka kita berkesimpulan bahwa merekalah mobil dan petugas itulah yang menyebabkan kebakaran. Bisakah demikian? Sama dengan tuduhan kita terhadap LDL dan kolesterol. Mengapa terjadi inflamasi? Itu yang perlu kita cari. Mengapa terjadi kebakaran? Itu yang kita cari, bukan PMK yang dituduh. Fitnah yang kedua sudah diklarifikasi. Sekarang fitnah yang ketiga. Fitnah yang ketiga yaitu LDL dan kolesterol itu penyebab penyumbatan pembuluh darah. Benarkah demikian? Jadi LDL tipe B, pada bahasan yang lain sudah saya bahas mengenai tipe-tipenya. Tipe small, itu ketika ada inflamasi dia datang masuk untuk nempel di pembuluh darah, ya, dan di situ terjadi oksidasi dari LDL tipe kecil tadi itu, dan ini adalah sebagai upaya untuk repair, perbaikan dari pembuluh darah yang retak atau rusak, tetapi kemudian dia disebut sebagai ateriogenik, menyebabkan penyumbatan atau aterosklerosis. Nah, gambarannya sama dengan aspal ini, ketika banyak yang berlubang maka petugasnya menambalnya, ya. Setiap tambalan itu atau tambal sulam itu pasti tidak rata seperti aspal aslinya, selalu ada gundukannya, sehingga seperti portal untuk gundukan-gundukan itu. Semakin banyak jalan itu rusak karena berlubang, maka semakin banyak tempelannya, dan bila tempelan ini rusak lagi maka ditambal lagi makin tinggi, mengakibatkan kendaraan yang melaluinya akan memperlambat kecepatannya dan terjadi kemacetan. Nah, itulah terjadi di dalam pembuluh darah kita juga. Lalu, apa yang menyebabkan lubang-lubang itu? Itulah sebenarnya harus dicari dan dicegah supaya tidak terjadi lubang-lubang lagi, ya. Penyebabnya adalah gula darah yang tinggi dan insulin yang tinggi di dalam darah. Mengapa ini tinggi di dalam darah kita, dalam tubuh kita? Karena diet tinggi karbohidrat. Inilah penyebabnya. Jadi akar masalahnya adalah di karbohidrat ini. Karena itu kurangi diet karbohidrat tinggi tersebut, ganti dengan diet tinggi lemak justru. Nanti tinggi jadinya lemak di dalam tubuh kita, kolesterol dan LDL kita. Benarkah demikian? Ya, ingat, jadi salah kan bahwa penyebabnya adalah LDL dan HDL yang menyebabkan penyumbatan. Bukan itu, ya. Jadi itu, ya. Fitnah yang ketiga sudah diklarifikasi. Sekarang masuk ke fitnah yang keempat. Dianjurkan makan tinggi lemak, nanti kadar lemak tinggi jadinya, ya. Benarkah demikian? Nah, kita bahas kadar lemak tinggi di dalam tubuh kita dibentuk dari kolesterol, ya. Dan kolesterol itu pada tayangan yang lain ini sudah saya sampaikan, produksi kolesterol dalam tubuh kita itu 2000 sampai 3000 mg per harinya, setara dengan 14 butir telur. Banyak sekali kan? Dan produksi dari dalam itu adalah 75 sampai 85%. Kita sendiri memproduksi tubuh kita ini kolesterol itu yang dominan malahan, bukan dari makanan. Makanan maksimal 25% saja. Jadi tanpa masukan pun tubuh kita sudah produksi tinggi sekali. Jadi bukan karena dia tinggi lemak jadinya. Kemudian faktor yang berikutnya adalah trigliserida, ya. Nah, trigliserida itu terbentuk paling banyak dominan karena dia tinggi karbohidrat dan fruktosa. Dia tinggi karbohidrat itu adalah
makan nasi dicampur dengan mie, kemudian makan kerupuk, roti, semua bahan-bahan yang bertepung, sereal, dan buah-buahan juga, itu menyebabkan terjadinya terbentuknya trigliserida. Dan ini ada hubungan erat dengan LDL tipe kecil tadi itu, tipe yang mudah teroksidasi. Jadi benar-benar akar masalahnya di tinggi karbo dan fruktosa ini. Sebagai tambahan, Anda mengubah diet nasi putih menjadi nasi merah, nasi hitam. Sama saja itu, semua karbohidrat jadinya. Meskipun katakan indeks glikemiknya rendah dan sebagainya, tidak menjadi persoalan. Tapi yang menjadi persoalan adalah jenisnya itu karbohidrat. Nah, jadi ini sudah dibahas sampai 4 fitnahan ini ya. Karena itu, sebagai penutup, inilah yang terjadi. Jadi selama 30 tahun, LDL dan kolesterol difitnah. Semoga Anda tidak terbawa terus oleh fitnahan ini. Bila video ini bermanfaat bagi Anda, silakan bagikan, share ke teman-teman Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sehat dari saya, Dr. Oi.